Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat datang di kelas malam saya pada malam hari ini. Malam Pak. Ya, malam hari ini kita akan mempelajari tentang instalasi software aplikasi. Sebelum kita mulai untuk menuju ke materi pembelajarannya, mungkin saya meminta untuk salah satu temannya untuk memimpin doa teman-temannya. Ya, saya Pak. Ya, langsung saja dipimpin doa. Sebelum memulai pelajaran daring malam ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Mas Putra sudah memimpin doa ya. Baik, selanjutnya kita akan absen dulu. Mungkin ada yang tidak hadir atau hadir semua ini pada malam hari ini. Tidak hadir, 2 orang Pak. Oh, 2 orang. Siapa ya? Bisa disebutkan mungkin? Kurnia sama siapa lagi satunya? Ali Zainal Pak. Nah, ini ada izinnya enggak ini? Untuk Ali nggak ada, tapi yang Kurnia itu nemenin orang tuanya lagi sakit Pak. Oh ya, udah kalau gitu. Ya, sekarang langsung saja ya kita masuk ke pembelajaran pada malam hari ini. Media yang saya gunakan pada malam hari ini yaitu Hypersci. Jadi ini nanti kalian nggak usah masuk ke Hypersci-nya, nanti akan saya kirim linknya saja untuk belajar di rumah. Sekarang saya share screen dulu aja biar memangkas waktu untuk pelajaran pada malam hari ini. Ya Pak. Ya, ini ya udah muncul belum ini untuk slide materinya? Udah Pak. Ya, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama, yaitu KD dan tujuan pembelajaran. Poin pertama, untuk KD-nya sekarang kita ada di KD 3.7, yaitu menerapkan instalasi software aplikasi. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu ada 2. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis langkah-langkah instalasi software aplikasi, dan yang kedua yaitu peserta didik dapat melakukan instalasi software aplikasi sesuai dengan kebutuhan sehari-hari. Untuk selanjutnya, ini ada sedikit video yang mungkin dapat dicermati dari teman-teman semua. Mungkin ini juga videonya bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Ya, mungkin dari video tadi ada yang dapat mengambil pesan atau kesan untuk dirinya sendiri, mungkin perwakilan saja. Jadi jangan cepat patah semangat, harus terus bekerja keras. Walaupun tidak bisa, boleh dicoba berulang kali sampai bisa, dan pokoknya tidak boleh menyerah. Lalu kita sekarang masuk ke materi kita ya. Kita coba pakai Kahoot. Ini untuk kodenya Kahoot ya, 836017. Langsung saja dimasukkan kodenya Kahootnya. Nanti untuk soalnya bisa dilihat via Zoom ini. Ini ya untuk soal yang pertama. Ya, bisa langsung dijawab saja di Kahootnya masing-masing. Ya, jawabannya A, sistem aplikasi yang memiliki kompatibilitas. Dari soalnya ini yang paling tepat adalah A. Kenapa A? Karena yang kedua, sistem aplikasi terbaru dengan menu terlengkap itu belum tentu kompatibilitas dengan PC yang kita miliki. Dan jawaban yang D ini, sistem aplikasi yang sudah kadaluarsa juga tidak akan bisa kita
instalasi di sebuah komputer yang kita miliki. Lalu untuk soal yang kedua, langsung saja ini ada soal untuk yang kedua. Ya, untuk soal yang kedua ini untuk menguji keberhasilan instalasi software dapat dilakukan dengan cara dijalankan tanpa ada masalah. Benar sekali. Karena yang lainnya ini juga tidak dapat digunakan untuk menguji instalasi software yang dapat dilakukan pada suatu aplikasi. Lalu soal selanjutnya, soal yang ketiga. Sekarang aplikasi atau perangkat lunak atau dalam bahasa Inggris biasa disebut software application. Ini merupakan suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Jadi aplikasi perangkat lunak ini digunakan untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan oleh user atau pengguna. Termasuk contohnya kita ini kan pengguna ya, kita ingin melakukan tugas tersebut dengan sebuah aplikasi yang diinstal tadi. Lalu selanjutnya beberapa aplikasi juga dapat digabung bersama menjadi suatu paket. Kadang disebut suatu paket atau suite application. Contohnya adalah Notepad++ dan Sublime Text. Itu memiliki kesamaan yang sama, yaitu tentang aplikasi pengolah kata, lembar kerja, serta beberapa pengolahan kata yang lainnya. Contoh lain juga dapat kita ketahui pada Microsoft Word dan WPS Text yang biasa pada PC atau komputer kebanyakan sekarang. Lalu untuk selanjutnya yaitu ada software dan macam-macam software. Untuk yang pertama itu ada perangkat lunak aplikasi, dan yang kedua ada perangkat lunak sistem. Untuk perangkat lunak aplikasi sendiri ini digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas, misalnya surat menyurat, membuat dokumen, atau memanipulasi foto. Dalam perangkat lunak aplikasi ini juga memiliki dua kategori. Yang pertama kategori bisnis dan yang kedua kategori multimedia. Untuk kategori bisnisnya ini digunakan untuk keperluan pengolahan kata, spreadsheet, basis data, presentasi grafis, akuntansi, personal information manager, dan manajemen proyek. Untuk perangkat lunak kategori multimedia atau yang kedua, ini perangkat lunak untuk menentukan tata letak atau desain layout pada percetakan, penyuntingan gambar, penyuntingan foto, penyuntingan audio dan video, serta pembuatan web. Dan selanjutnya untuk perangkat lunak sistem berguna untuk mengontrol sumber daya yang ada pada peralatan yang digunakan pada komputer, yaitu CPU, peralatan input, dan peralatan output. Lalu selanjutnya ada proses instalasi aplikasi pengolah kata Notepad++. Ini di sini ada videonya, kita bisa lihat bersama-sama. Kedengaran suaranya enggak ini ya kira-kira? Suara videonya, Pak? Gimana? Ya, videonya, suara videonya. Nggak kedengaran ya, Pak? Oh, kalau nggak kedengaran, kalau gitu sambil saya jelaskan ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi sebelum melakukan instalasi itu kita harus mendownload paket .exe-nya untuk Notepad++. Bisa di-download di web Notepad++ resmi di sini.
Dan jika sudah selesai di-download maka hasilnya akan seperti ini, Notepad. Ini versinya 7.6.installer ini. Langsung saja kita buka, lalu kita pilih bahasanya. Kita pilih bahasa Inggris saja, lalu tekan OK. Terus Monvel Visual Studio tadi yang di-download menggunakan Ultra ISO. Jika belum punya ya bisa download dulu Ultra ISO-nya. Terus yang langkah ketiga, setelah di-mount itu masuk ke dalam foldernya, mencari file setup exe, kemudian klik dua kali, lalu akan muncul tampilan seperti tampilan instalasi. Nah, itu diklik next saja. Nah, kalau ada muncul tulisan next itu di next saja. Nanti ketika instalasi sudah selesai ya akan selesai sendiri. Terus nanti akan muncul serial key. Nah, serial key-nya itu bisa didapat di Google ya Pak, ada banyak serial key-nya. Ya mungkin seperti itu saja, tapi itu hanya Microsoft Visual Studio 2010 yang tidak trial untuk selamanya ya Pak. Mungkin seperti itu Pak, jawaban dari saya. Ya betul sekali Mas Abdillah, terima kasih ya sudah menjawab pertanyaannya. Nanti untuk mungkin akan ada tambahan nilai dari saya untuk Mas Abdillah. Iya Pak, makasih Pak. Kurang lebih memang proses instalasi Visual Studio Ultimate 2010 ini memang seperti yang sudah
dijelaskan oleh Mas Abdillah tadi, dan kurang lebih juga sama dengan proses instalasi Notepad++ yang tadi telah kita pelajari sebelumnya. Jadi untuk proses instalasinya tidak ada yang berbeda, kita cuma memerlukan file untuk instalasinya, yaitu file ISO untuk Microsoft Visual Studio-nya. Lalu selanjutnya tinggal kita install saja seperti biasa. Untuk selanjutnya ini ada kuis ya yang bisa dikerjakan untuk penilaian pada pertemuan malam hari ini. Mungkin langsung masuk ke My Quiz kuisis saja semua teman-teman. Jadi Pak, Kita mulai dengan dua orang dulu, Abdillah sama Mas Raffi dulu. Ya mungkin langsung bisa dikerjakan ya Mas Raffi sama Mas Abdillah. Ini untuk Mas Abdillah sama Mas Raffi kurang berapa ini? Oh ini Mas Abdillah udah selesai ya. Untuk Mas Raffi juga udah selesai. Rata-rata ini yang salah di soal nomor 2 dan soal nomor 4. Mungkin kita bahas sebentar untuk soal nomor 2 dan soal nomor 4. Ya jadi ini untuk soal nomor 2 ini pada gambar kotak dialog di samping, langkah tepat untuk melanjutkan proses instalasi adalah untuk jawaban Mas Abdillah mungkin mendekati ya, mengisi kayak kode atau serial number, tapi kurang dengan 2 kata lagi, klik snack. Untuk pertanyaan soal yang keempat ini, fungsi dari sistem operasi adalah, fungsi dari sistem operasi di sini yang pertama untuk mengatur perangkat lunak dengan perangkat keras komputer, lalu yang kedua untuk mengatur operasi perangkat lunak komputer, dan yang ketiga mengatur manajemen file komputer, dan yang tidak merupakan fungsi dari sistem operasi ini mengatur dan memberi perintah kepada brainware. Jadi itu jawabannya yang tepat untuk Mas Abdillah dan Mas Afi. Ya. Ya mungkin tadi itu yang kuisnya untuk malam hari ini. Untuk kesimpulan pembelajaran kita pada malam hari ini, pertama, instalasi software aplikasi itu bisa juga melakukan pemasangan software aplikasi pada PC atau komputer. Yang kedua, mengetahui langkah-langkah instalasi. Mas Chandra tolong jangan ngobrol sendiri dulu ya. Dan yang ketiga ini instalasi komputer digunakan untuk memenuhi ini instalasi software. Ada suaranya diutin Pada komputer digunakan untuk memenuhi tugas pengguna atau headsetmu di Bogor. Untuk kesimpulan kita pada pembelajaran malam hari ini mungkin 3 ini ya. Lalu selanjutnya akan ada tugas. Mungkin tugasnya ini berkelompok, berarti ini nanti dibuat jadi satu kelompok aja, mengerjakan tugas membuat video tentang instalasi suatu software aplikasi yang mungkin belum ada di komputer kalian. Untuk aplikasinya dapat memilih secara bebas. Nanti tugasnya yang video ini bisa diupload melalui psikologi. Nanti akan saya buatkan form submisinya. Bisa dipahami ya teman-teman? Bisa Pak. Ya mungkin sekian pembelajaran pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadirannya untuk menyempatkan mengikuti pembelajaran pada malam hari ini. Hati-hati, tetap jaga stamina, jaga kesehatan karena masih dalam keadaan pandemi seperti ini ya. Diusahakan keluar rumah dulu, tetap jaga kebersihan. Ya. Belum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan dari teman-teman? Tidak ada Pak. Ya mungkin sekian pembelajaran pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.